Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. mari bersama-sama siang hari ini kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 3. Satu ayat saja kita akan membacanya bersama-sama menyingkat waktu. Nanti saudara bisa membaca secara keseluruhan di rumah. 1 Petrus 3, kita akan membacanya satu ayat saja, ayat yang ke-10. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema yaitu cara melihat dan menikmati hari-hari yang baik. Sudah ketemu 1 Petrus 3? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Cara melihat dan menikmati hari-hari yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kalau saudara dan saya melihat keadaan Tuhan semakin baik, keadaan semakin menakutkan. Kalau saudara dan saya cara melihatnya seperti cara dunia atau bahasa gampangnya memakai kacamata dunia, maka dipastikan yang namanya ketakutan itu pasti akan semakin mencekam, karena di mana-mana terjadi yang namanya pandemi. Tetapi kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Perlindungan kita siapa? Yesus. Perlindungan kita siapa? Yesus. Darah anak domba Allah itu yang menjadi benteng perlindungan kita. Sekali lagi, melihat hari-hari yang menakutkan, corona, pandemi, hari-hari pandemi ini ya, kalau saudara dan saya melihat dengan kacamata dunia, maka bisa dipastikan anak-anak Tuhan sekalipun akan terhanyut dengan yang namanya ketakutan. Maka dari itu, melihat, mengalami, menjalani pandemi di mana-mana yang terjadi ini, tidak ada yang luput dari pandemi. Seluruh dunia mengalami terjadi yang namanya pandemi. Mari kita bersama-sama akan belajar melihat, menyikapi hal-hal ini, melihat dengan cara atau dengan memakai kacamata surga. Ya. Kacamata surga seperti apa, Bu? Contoh, saat-saat ini banyak pengangguran yang tadinya pendapatannya mungkin cukup bahkan lebih, oleh karena pandemi pendapatan berkurang, sementara yang namanya kebutuhan itu tidak bisa dihentikan. Nah, cara saudara dan saya memakai kacamata surga, ya, kalau kacamata dunia khawatir dan semakin khawatir dan akibatnya akan menyalahkan Tuhan. Untuk kita belajar untuk memakai kacamata surga, hal-hal yang sangat menakutkan seperti ini, kita belajar. Tuhan turut bekerja, katakan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja di dalam hal-hal yang tidak enak, hal yang merugikan. Ya, biasanya pendapatan mungkin sebulan bisa mencapai 10 juta gimana tuh boro-boro. Nah, saat-saat seperti ini Tuhan mau menyatakan kuasanya buat siapa? Bukan buat semuanya orang, tetapi secara khusus buat saudara dan saya yang mau memakai kacamata surga, sehingga menghadapi, melewati pandemi yang menakutkan ini, saudara dan saya tetap bisa melihat, menikmati hari-hari yang baik. Haleluya. Seperti saat ini, sementara di luar sana sedang dicekam oleh yang namanya ketakutan, tetapi kita bersyukur cuma beberapa yang hadir saat ini. Sekali lagi saya katakan, ibadah itu tidak harus ya banyak-banyak orang, seberapa dua. Pernah di sini Pak Wi ya, cuma 3 orang. Saya tidak mengurangi semangat saya untuk menyampaikan firman, karena seberapa pun yang hadir tidak masalah, yang penting Tuhan hadir. Amin. Saudara percaya Tuhan hadir di sini? Amin. Sementara di luar sana dicekam oleh rasa ketakutan, kita berhimpun di dalam perhimpunan orang benar untuk menikmati
hadirat Tuhan. Percayalah, saat saudara dan saya menaikkan puji-pujian, itu sebetulnya firman-Nya berkata, saudara sedang menyediakan tahta ya untuk Tuhan. Kalau saudara dan saya menyediakan tahta buat Tuhan, Tuhan akan bertindak menyelesaikan dengan caranya sendiri. Cara saudara itu jauh setinggi bumi dan langit ya. Saat-saat saudara melewati hal yang mustahil, sudah tidak mungkin, justru saat itu ya, justru saat itu gali sebanyak-banyaknya janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan, itu yang membuat iblis lari terbirit-birit. Loh, ini anak Tuhan kok dahsyat, luar biasa ya, menghadapi kesusahan, kesulitan seperti ini, imannya kok kuat ya. Itu yang ditakuti iblis itu apa? Bukan doa yang dahsyat, bukan tengkingan yang luar biasa, tetapi yang ditakuti iblis itu apa? Iman yang kuat. Amin. Cara melihat dan menikmati hari-hari yang baik, satu kunci saya bagikan siang hari ini. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, beberapa kali ya saya ditanyain, bahkan ketika saya mendirikan persekutuan PD waktu itu di rumah yang lama, bahkan pertanyaan ini dilontarkan kepada saya saat-saat mengadakan pesta perayaan Natal atau ulang tahun, itu pasti ada pertanyaan, Bu, lah ini persekutuan ini di bawah naungan siapa, benderanya siapa? Waktu itu saya katakan nah terus dananya ini ya saya sendiri. Oh begitu. Nah ketika pindah di tempat ini, pertanyaan itu pun kembali dilontarkan. Nah persekutuan ini di bawah naungan siapa? Nah sekarang oleh tuntunan Roh Kudus dengan tegas saya katakan, bukan di bawah naungan siapa-siapa, tetapi di bawah naungan Yesus. Karena yang saya sampaikan bahkan sekarang bisa dilihat oleh semua orang, tidak ada yang menyimpang. Amin. Benderanya siapa? Benderanya Yesus. Amin. Ya, kalau dikatakan persekutuannya apa namanya PDB, saudara tahu apa nama arti PDB? Persekutuan, doa, puasa, dan K-nya apa? Kemenangan. Kembali lagi kita masuk di dalam firman Tuhan. Kunci untuk saudara dan saya bisa menikmati hari-hari yang baik, kuncinya sangat sederhana. Kuncinya yaitu mencintai hidup. Katakan mencintai hidup. Mencintai hidup. Kita baca lagi ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menghibur. Kalau saudara dan saya mau melihat, mau menikmati hari-hari yang baik, ya, kuncinya apa tadi? Mencintai hidup. Orang yang mencintai hidup, saudara dan saya yang mencintai hidup akan menjaga. Apa yang dijaga? Katakan lidah. Lidah ini harus dijaga baik-baik, karena lidah ini menentukan. Katakan menentukan. Lidah ini sangat-sangat menentukan apakah ibadah saudara selama ini menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, atau sebaliknya sia-sia. Bukan ditentukan seberapa banyak persembahanmu, seberapa banyak pemberianmu, enggak. Tetapi yang menentukan ibadah saudara itu menyenangkan Tuhan atau tidak. Yang menentukan apa? Lidah. Katakan lidah. Makanya lidah ini harus dijaga baik-baik. Jangan sampai perkataan sia-sia, jangan sampai perkataan yang tidak bermanfaat itu keluar, apalagi perkataan kotor itu keluar dari mulut saudara dan saya. Saudara sudah melakukan banyak hal, ya, sudah pelayanan capek-capek, ibadah capek-capek, tetapi sia-sia. Yang menjadi penyebab apa? Lidah. Jadi lidah ini menentukan apakah ibadah saudara dan saya itu berkenan atau tidak. Kita buka bersama-sama Yakobus 1
Yakobus 1 ayat yang ke-26. Mari kita baca. Yang ketemu boleh dibacakan ya. Saudara, di hari-hari yang semakin sulit ini, kita harus menjaga baik-baik yang namanya lidah ini. Jangan sampai membuka celah buat iblis ya. Perkataan yang sia-sia keluar, itu menyenangkan iblis, dan saudara mengalami yang namanya kerugian besar ya. Waktu mengatakan tidak terjadi apa-apa, tetapi percayalah lambat laun perkataan sia-sia itu pasti ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya perkataan. Sudah ketemu Yakobus 1 ayat yang ke-26. Tolong dibacakan. Ayat yang ke-26. Jika ada orang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dikatakan dengan jelas Yakobus 1 ayat yang ke-26 ya. Yang menjadi penyebab ibadah sia-sia itu apa? Lidah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari mulai siang hari ini kita harus belajar mengekang yang namanya lidah. Mari kita perkatakan hal yang baik buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat teman-teman seiman kita, buat siapapun yang kita jumpai. Kita perkatakan perkataan yang baik. Jangan sampai ya didapati Tuhan ya ketoke ibadah tetapi menjadi penipu. Katakan penipu. Kok bisa penipu? Tadi Yakobus mengatakan ya, ketoke sudah rajin, tidak pernah absen ke PD Kemenangan, ke gereja, tetapi kok jadi penipu? Oleh apa? Karena disebabkan lidah. Lidah sebentar mengucapkan haleluya, puji Tuhan, mengucapkan firman, keluar dari persekutuan di tempat ini, yang keluar apa? Kutukan atau perkataan sia-sia. Itu yang dimaksud yaitu penipu. Ini lidah harus dikekang. Jangan izinkan perkataan kotor keluar dari mulut ini. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana Bu? Dicabut. Dalam nama Yesus, perkataan yang sia-sia itu aku ikat, aku cabut sampai ke akar-akarnya ya. Terus bebas Bu, enggak. Saudara memang sudah diampuni ya perkataanmu, tetapi akibat dari perkataanmu itu saudara harus membayar. Hati-hati. Memang ya banyak orang Kristen berkata kan sudah diampuni, sudah bebas. Kenapa kok masih mengalami yang namanya hajaran? Enak aja ya, memang Tuhan itu mengampuni, tetapi akibat dari perkataanmu itu saudara tetap harus membayar. Haleluya ya. Maka dari itu mulai siang hari ini mari kita bersama-sama penuhi, katakan penuhi. Penuhi mulut ini dengan pujian. Mari belajar bersama-sama membiasakan untuk bisa sesering mungkin memberi pujian, katakan pujian. Pujian kepada siapa? Kepada siapa? Pertama kepada Tuhan. Engkau baik, mengalami hal yang buruk pun tetap puji Dia. Itu yang namanya mempermalukan iblis ya. Mengalami hal yang rumit sekalipun tetap berkata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Belajar penuhi mulut ini dengan pujian, memuji pasangan, memuji teman seiman. Jangan bisanya mencari-cari yang namanya kesalahan menjadi bahan perbincangan yang sedang. Mari saudara, ini hari-hari yang jahat, hari-hari semakin jahat kalau kita tidak mengekang yang namanya lidah ini. Saudara, di hadapan Tuhan seperti apa tadi? Penipu, dan ibadahnya menjadi sia-sia. Katakan penuhi mulutku Tuhan, penuhi mulutku Tuhan dengan pujian. Saudara perlu minta kepada Tuhan, Tuhan kuduskan, tahirkan mulutku Tuhan, sehingga mulutku penuh dengan pujian. Perkataan yang sia-sia aku cabut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepada
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau dikatakan sepanjang hari beri penghormatan kepada Tuhan, berarti situasi apapun, saat senang, saat susah, kondisi apapun, saudara dan saya harus selalu memberi penghormatan, pujian kepada Tuhan. Jangan semuanya lancar saja baru apa? Engkau baik Tuhan. Tetapi ketika jalannya mulai seret, mulai rumit, ya, mulai jalan buntu, sana sini buntu, menjauh dari Tuhan, bahkan menjauh yang namanya perkumpulan, itu jebakan iblis. Tuhan menghendaki saudara dan saya supaya mulut ini dipenuhi dengan pujian. Amin. Kita buka sebentar Ayub 15 ayat yang kelima. Ayub 15 ayat yang kelima. Saudara, sangat-sangat berbahaya yang namanya mulut ini. Ya, Tuhan itu sangat baik. Tuhan tidak mau anak-anaknya terjerat dalam jebakan iblis. Siang hari ini Tuhan membukakan rahasia itu. Mari kita bersama-sama kita kekang yang namanya lidah ini. Kalau saudara dan saya mau membuat iblis gemetar, perkatakan firman Tuhan. Penuhi mulut ini dengan pujian. Ya. Kalau saudara mau menginjak iblis, ya, banyak orang aku mau ngidak iblis, tetapi ya, mulutnya penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, saudara yang diinjak. Ya. Ayub 15 ayatnya 5. Kita baca, saya tunggu sampai kita menemukannya semua sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Ayub 15, sudah ketemu Ayub 15? Kita baca ayat yang ke-5. 2, 3. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gara-gara yang namanya mulut, gara-gara yang namanya mulut ini, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen harus mengalami yang namanya kesusahan besar. Yang sebetulnya hal itu tidak perlu terjadi. Hal itu tidak harus terjadi. Kenapa terjadi? Kenapa dialami? Oleh karena mulutnya sembrono. Oleh karena yang dipakai yaitu bahasa orang licik yang dipilihnya. Maka dari itu siang hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai gara-gara mulut ini sembrono, mulut ini dol, ya, saudara yang seharusnya tidak mengalami kesulitan besar, mengalami kesulitan besar. Tuhan itu sungguh sangat baik. Amin. Saudara percaya? Maka dari itu kita belajar bersama-sama, kita mencintai hidup. Kalau saudara dan saya mencintai hidup, mau melihat di tengah-tengah pandemi ini hal-hal yang menakutkan, tetapi saudara dan saya tetap melihat, menikmati hari-hari yang baik itu, saudara harus menjaga yang namanya mulut. Jangan gara-gara mulut saudara terjerat dalam perangkap iblis. Gara-gara mulut sembrono, saudara harus mengalami kesusahan besar. Sekali lagi ya, Tuhan itu sungguh baik. Kalau saudara dan saya sudah terlanjur keperocot dengan ayam mulut, minta ampun. Tetapi ingat, ya, kalau sudah minta ampun akan bebas, lepas, tetap dikasih ajaran, ya, tetap dikasih ajaran. Karena Tuhan sayang kita, sehingga saudara dan saya diberi ajaran. Saudara sayang anak-anakmu, nah, seperti saya pun kalau sayang kepada anak-anak kita, ya tentu dikasih ajaran.
Jangan sampai seperti Imam Eli, ya. Imam Eli sudah pelayanan dahsyat luar biasa, tetapi ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, ya, anak-anakmu berlaku ini, tidak dilakukan. Kembali lagi Tuhan sampaikan, bahkan kepada Samuel yang masih kecil, imut-imut disampaikan. Imam Eli tidak bertindak, tidak menegur anak-anaknya. Kamu lebih menghargai anak-anakmu daripada menghargai aku, ya. Tanggung jawab besar, saudara, tidak gampang, tidak jadi orang tua itu, ya. Kadang memang kita harus keras yang namanya mendidik anak itu. Akibat kesalahan Imam Eli, anak-anaknya bahkan dikatakan tidak ada cucu dalam keturunan Imam Eli. Kita belajar bersama-sama sebagai orang tua, waktunya tegas harus tegas. Nanti nih anakku marah, anakku sih ngorak apa? Lebih baik anakmu marah, yang penting Tuhan senang. Percayalah, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Kita buka sebentar, ya. Mari belajar, pakailah bahasa surga. Pilihlah bahasa surga supaya di hari-hari yang jahat, di hari-hari yang buruk ini, saudara dan saya tetap melihat, menikmati hari-hari yang baik. Bahasa surga bagaimana, Bu? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yosua 6, ini yang saya maksud. Pakailah bahasa surga, pakailah cara surga supaya menikmati, melihat hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, buat semua anak-anak yang percaya kepadanya. Yosua 6, inilah bahasa surga, inilah cara surga. Yosua 6, kita baca ayat yang kedua dan ketiga. Yang ketemu tolong dibacakan Yosua 6 ayat yang kedua dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Amin, betul yang barusan dibaca oleh Pak Yosua 6 ayat 2 dan 3. Saudara nanti bisa baca secara keseluruhan di rumah. Yeriko kalah, ya, tembok yang begitu tebal, yang begitu kokoh jatuh bukan karena hebat pasukannya, ya, bukan karena kuat gagah pasukannya, tetapi Yeriko yang begitu kokoh temboknya, yang begitu tebal temboknya, roboh, runtuh. Oleh karena apa? Oleh karena mereka di bawah pimpinan Yosua, mereka memilih, katakan memilih cara surga, memilih bahasa surga. Nah, apa mungkin kan diguyu tadi guyonan orang dunia, nah, mau perang kok tembokan disuruh ngiteri-muteri, ya kan tadi guyonan, itu tidak masuk akal. Ini yang saya maksud cara surga, ini yang saya maksud bahasa surga. Memang tidak pas, ya, jadi bahan tertawaan di luar sana. Ingat, ya, hikmat Tuhan, hikmat yang bersumber dari surga, suatu kebodohan bagi dunia. Maka dari itu siang hari kita bersama-sama kita harus memakai, memilih cara dan bahasa surga. Ayat yang ke-20 masih di Yosua, kita baca bersama-sama. Yosua 3, kita baca ayat yang ke-20. Yosua Ayat yang ke-6. Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiupnya. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu lalu memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Ini yang saya maksud, ini yang dinamakan mengikuti cara surga, mengikuti bahasa surga. Saat mereka diberi arahan puteri, kiteri,
dari tembok ini mereka ikut arahan itu, ya. Ketika Tuhan memberi arahan suruh bersorak, mereka bersorak, dan betul mukjizat terjadi ketika mereka bersorak. Maka apa yang terjadi, saudara? Runtuhlah tembok itu, dan mereka semua pasukannya itu memanjat dan mengalami jarahan besar. Ketika mereka bersorak dengan suara nyaring, yang terjadi apa? Runtuh, katakan runtuh. Runtuhlah tembok itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setebal, sebesar apapun pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara, ya, jangan memakai cara-cara dunia. Tadi malam jam 3 setelah saya berdoa, saya itu melihat ada kontainer-kontainer yang biasa membawa kayu gelondongan, yang kayu gelondongan, nasi gelondongan itu panjang banget. Dan di sebelah, di samping kirinya itu saya kok melihat, sementara kontainer ini sedang berjalan pelan-pelan, di sebelah kontainer ini ada beberapa orang yang sedang mengikuti kontainer dan memikul yang namanya kayu yang besar itu. Ini apa ya Tuhan? Ini apa ya Tuhan? Saya tanya-tanya. Nah, tadi pagi ya Tuhan baru kasih penjelasan Roh Kudus. Banyak anak-anak Tuhan ya saat-saat pandemi ini mengalami yang namanya pergumulan yang begitu berat. Sebenarnya aku tuh sudah ya menyediakan pertolongan kontainer itu pertolongan Tuhan. Tetapi banyak anak-anakku tidak mau mengikuti arahanku. Seharusnya tidak ikut dipikul, ya. Sudah diangkut oleh kontainer, tetapi kenapa di sampingnya itu banyak anak-anak Tuhan memikul? Itu yang namanya cari susah. Sendiri aku tidak mau. Kalau di belakangnya aku kan tidak melihat tuh di depan itu ada apa sampai berapa lama. Nah akhirnya apa? Menyusahkan diri. Nah sambil memikul itu ngomel dan sebagainya. Salah siapa? Seharusnya tidak perlu mengalami hal itu. Sudah disediakan kontainer untuk mengangkut itu kok saudara tidak mau bersyukur, malah ikut-ikutan minggu. Seperti ada kesaksian itu, orang lagi ke ladang, nah ketemu yang namanya pickup, bapak-bapak ini lagi mikul, nunut ke pickup itu. Harusnya di atas pickup itu kan pikulannya ditaruh, dilepaskan, dia duduk santai loh. Tetapi di atas mobil itu tetap memikul. Ini suatu kebodohan. Dari peristiwa ini, mari kita bersama-sama belajar. Seberat, serumit apapun, kita semua bersama-sama memakai, katakan memakai cara surga ya, untuk kita keluar lebih daripada pemenang. Cara surga bagaimana Bu? Yang pertama tadi kuncinya apa? Yang dikekang apa? Lidah. Itu cara surga. Kalau sudah mengekang lidah, gali banyak-banyak firman. Saudara, jangan, saya sendiri secara pribadi ya, kalau sehari, setengah hari lah, tidak usah sehari, kalau tidak membaca Alkitab itu, rasanya di sini itu ada yang kurang gitu loh, gelisah dan sebagainya. Kalau saudara paham, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Perut kita kalau tidak makan terasa lapar, begitu juga dengan rohmu. Kalau engkau membiarkan terus-menerus rohmu tidak diberi makan oleh firman, cenderung yang lebih kuat siapa? Daging. Yang menang siapa? Daging. Boro-boro suruh bersyukur, enggak. Yang keinginan daging enggak mungkin bersyukur. Isinya apa? Ngomel, menggerutu, menyalahkan di sekelilingnya, menyalahkan Tuhan. Akibatnya apa? Mulutnya dol, mulutnya mengatakan perkataan yang tidak baik. Ya. Dari itu dengan kasih Tuhan kita sama-sama belajar untuk mengekang yang namanya lidah, sehingga serumit sebesar apapun masalah kita tetap membesarkan nama Tuhan. Kita tetap membesarkan nama Tuhan. Amin. Setebal, serumit, sehebat apapun yang engkau dan saya alami saat ini, percayalah semuanya itu seizin Tuhan. Amin. Memilikilah hati yang lunak. Mari saudara kita belajar memiliki hati yang lunak. Artinya milikilah kebiasaan untuk memuji Tuhan.
Milikilah kebiasaan untuk membesarkan nama Tuhan, ya. Ojo masalah sing digedek-gedek ini sampai kapan Bu? Tidak ada yang tahu, ya. Tetapi bagian saudara dan saya tetap memiliki hati yang lunak dengan cara tetap membesarkan nama Tuhan, tetap memuji Tuhan. Kalau saudara tidak memberi makan rohmu, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena cenderung yang kuat apa? Daging. Daging itu apa? Melawan, memberontak. Tidak cocok dengan jalan Tuhan. Amin. Mari kita belajar bersama-sama memilih cara surga, memakai jalan surga, sehingga apapun yang kita alami kita tetap membesarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalau saudara dan saya mau melihat, menikmati hari-hari yang baik, tidak ada cara lain kecuali apa? Membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan sangat-sangat mudah. Dengan cara bagaimana? Membesarkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Itu cara saudara dan saya memuliakan nama Tuhan. Kita buka sebentar Mazmur 34 ayat yang keempat. Mazmur 34 ayat yang keempat. Yang ketemu tolong dibacakan Mazmur 34 ayat yang keempat. Mazmur 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memasukkan nama-Nya. Amin. Betul, Mazmur 34 ayat yang keempat, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat sederhana untuk saudara dan saya bisa memuliakan nama Tuhan. Tidak usah ngenteni sugih sik, tidak usah ngenteni jaya sik, nek mau memuliakan Tuhan. Ya banyak orang kan mulut-mulut yang nanti gampang Bu, nek aku mau memuliakan Tuhan gampang. Yang penting aku dibikin jaya dulu, yang penting aku dibikin sukses dulu, nanti pasti aku memuliakan Tuhan. Ngomong kosong saya katakan, ya. Justru saat-saat dalam keadaan kepepet, saat dalam keadaan terburuk itu, disitulah asli hati saudara dan saya, ya. Jangan kakek janji, ya. Tuhan melihat, ya. Tuhan menilik setiap hati saudara dan saya. Dengan kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, memuliakan Tuhan tidak usah ngenteni jaya sih, orang usah ngenteni soge sih, ya. Katakan memuliakan Tuhan sekarang. Muliakan Tuhan sekarang. Dengan cara bagaimana? Membesarkan. Besarkanlah nama Tuhan saat masalahmu semakin rumit, ya.
besarkan ya. Kutip ya, ayat-ayat firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan itu yang dinamakan membesarkan nama Tuhan, itu yang dinamakan memuliakan nama Tuhan, itu yang dinamakan memasyurkan nama Tuhan. Hari-hari ini ya, dunia semakin jahat ya, kejahatan di luar sana itu semakin merajalela ya. Kalau saya dengar itu ya, kuasa gelap, bahkan tetangga saya itu pernah mengalami yang namanya digendam ya, digendam. Ada tamu bertamu di rumah itu ya, rapi pakai dasi ya, diterima. Akhirnya apa saudara? Digendam. Saya nggak sadar itu Bu, ada pembantu saya dua, uangnya di lemari amblas. Oleh karena apa? Dia lupa. Jadi saudara dan saya sangat-sangat penting yang namanya kita membentengi kehidupan kita dengan kuasa yang lebih besar. Kuasa yang lebih besar itu bisa saudara dan saya dapat di mana? Di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Saya tanya dengan kasih Tuhan, apakah orang Kristen bisa digendam? Ya, digendam itu dicaplek itu langsung lupa semua. Atau bisa juga sekarang ya, lewat melalui telepon ya, bisa telepon orang itu bisa lupa. Orang Kristen bisa enggak saudara digendam? Bisa enggak? Saya tanya ya, anak-anak Tuhan, orang Kristen bisa enggak digendam Tuhan? Bisa apa enggak? Tolong dijawab. Bisa, saya kenal sih. Bisa break ya? Enggak kena Bu ya? Ini orangnya mahal. Orang menari ya, kuasa di dalam Ibu Kim lebih besar dari kuasa yang ada dunia. Tetapi tidak semuanya, tidak semua orang Kristen, tidak semua anak Tuhan ya bisa seperti itu Bu ya. Saya katakan orang Kristen, anak Tuhan bisa yang namanya digendam ya, lupa ingatan ya, menjadi lupa sehingga seluruh yang ada padanya diberikan oleh karena dalam keadaan tidak sadar. Untuk membentengi ya, cara memagari supaya kuasa gelap itu tidak bisa bekerja, tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya memiliki hati yang lunak. Katakan hati yang lunak. Hati yang lunak seperti saya katakan tadi, membiasakan kehidupan kita dipenuhi dengan pujian penyembahan ya. Karena hati yang keras boro-boro memuji tidak bisa. Makanya saya katakan milikilah hati yang lunak di saat-saat melewati menghadapi peristiwa yang sulit. Beri kepadaku Tuhan hati yang lembut, hati yang lunak, sehingga surga di atasku terbuka, roh puji-pujian itu turun, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Bisa dipastikan kalau kehidupan saudara dan saya membiasakan diri dengan roh puji-pujian, dendam, ya cablek itu tidak ada, tidak akan mempan. Amin. Oleh karena apa? Ketika saudara dan saya menyanyi memuji Tuhan, di situ saudara dan saya sedang menyediakan, katakan menyediakan tahta buat Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya enggan, ya pergumulanku banyak Bu, enggan untuk memuji menyembah Tuhan, dan itu saudara sedang membuka yang namanya celah untuk iblis masuk ya. Dengan kasih Tuhan, mari di hari-hari yang sehat ini milikilah hati yang lunak dengan cara memiliki kebiasaan untuk memuji, menyembah Tuhan, supaya meski seperti yang dialami Bu Kim tadi, waktu dicaplek justru yang nyaplek apa? Lari ya. Ketika dicaplek jangan sampai lupa ingatan. Kenapa Bu Kim bisa mengalami hal itu? Karena kuasa yang ada di Bu Kim lebih besar. Amin. Seperti pujian mengatakan, walau 1000 rebah di sisiku, yang lain bisa masuk kena gendam, tetapi itu tidak masuk ya, tidak masuk golongan saudara dan saya, karena memiliki hati yang lunak, suka memuji menyembah Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
Yesus sertaku melewati hari-hari yang sulit ini. Sekali lagi dengan kasih Tuhan saya kutip firman yang minggu kemarin saya sampaikan sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang kita minta, yaitu apa? Hati yang paham, ya. Minta kepada Tuhan hati yang paham, sehingga ketika saudara dan saya diperhadapkan dengan yang namanya masalah, ya, saudara tetap melihat hal yang baik. Tuhan, aku kok diizinkan melewati seperti ini Tuhan, di dalam mungkin contoh di dalam anak-anakku Tuhan. Tuhan izinkan, percayalah nanti pada waktunya saudara akan dipakai menjadi kesaksian, karena kesaksian yang hidup, karena bukan kata orang, karena saudara sendiri mengalami. Sehingga ketika saudara berjumpa dengan orang yang mengalami peristiwa kerumitan di dalam masalah anak-anaknya, saudara bisa bercerita, saudara bisa bersaksi, dan kesaksian itu kesaksian yang penuh kuasa karena saudara mengalami secara pribadi. Kalau saudara saat ini diizinkan Tuhan menghadapi yang namanya pergumulan di dalam rumah tangga, dan kalau saudara tetap mau melihat hal yang baik, hari-hari yang baik, ya, minta kepada Tuhan hati yang paham. Percayalah, melalui kehidupan rumah tanggamu, ketika saudara mengalami jamaah Tuhan, lawatan Tuhan tepat pada waktunya, Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi kesaksian yang hidup, ya. Sehingga nanti saudara bisa menjadi saksi Kristus ini loh. Kalau menghadapi rumah tangga seperti ini, dalam keluarnya seperti ini loh. Ini loh kalau menghadapi anak-anak yang bandel, anak-anak yang sakar PDW, mulutnya bocor, harus seperti ini loh. Itu kesaksian hidup, bukan kata pendeta, bukan kata orang, ya, tetapi saudara dan saya mengalami secara pribadi. Amin. Itu yang dinamakan saudara melihat, menikmati hari-hari yang baik, ya. Dengan cepat saya selesaikan sedikit lagi. Saudara, sangat-sangat rugi besar, ya, kalau saudara menjadi orang percaya tidak suka menyanyi, memuji, menaikkan puji-pujian lagu-lagu rohani. Karena dengan kasih Tuhan, ketahui dan ingatlah baik-baik, diperarakan kemenangan Tuhan yang Tuhan tempatkan di posisi yang paling depan, bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan pendoa. Perarakan kemenangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sangat rugi kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan tidak suka menyanyikan lagu rohani. Yang pertama, saudara mudah, ya, diserang oleh kuasa. Dan yang kedua, saudara sangat rugi besar, karena perarakan kemenangan Tuhan yang Tuhan tempatkan di bagian yang pertama. Perarakan kemenangan bukan pengkhotbah, bukan pendeta, bukan pendoa, tetapi perarakan kemenangan Tuhan. Kita buka sebentar, kita akan segera selesai. Mazmur 68 kita akan lihat, ya, saudara. Tuhan itu mengasihi kita, sehingga mari kita bangkit, kita bangun. Yang tadinya mulai redup, aku sudah sekian lama aku tidak suka memuji Tuhan, mari jangan lagi yang redup, ya, karena rugi besar kalau kita tidak membiasakan diri untuk menyanyi, memuji Tuhan. Mazmur 68 kita baca bersama-sama ayat yang ke-26. Tolong dibacakan yang sudah ketemu. Mazmur 68 ayat yang ke-26. Mazmur 68 ayat ke-26. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah gayang-gayang yang memalu rebana. Amin. Betul? Mazmur 2, Mazmur berapa tadi? 68 ayat yang ke-26. Di sini dikatakan perarakan kemenangan Tuhan. Sudah jelas saya katakan tadi, yang ditaruh di bagian depan bukan pengkhotbah, bukan pendoa, tetapi perarakan kemenangan Tuhan yang Tuhan tempatkan di bagian depan siapa? Penyanyi. Maka dari itu dengan kasih Tuhan sangat rugi, bodoh kalau sebagai orang Kristen, orang percaya tidak suka menyanyikan lagu.
laku rohani. Siang hari ini kita semua belajar bersama-sama membiasakan diri untuk memenuhi kehidupan kita dengan lagu-lagu rohani, sehingga saudara melihat menikmati hari-hari yang baik di tengah-tengah pandemi ini. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 149 ayat yang keempat, ayat yang terakhir, Mazmur 149 ayat yang keempat. Yang bertemu tolong dibacakan sebagai ayat bonus, ayat terakhir. Mazmur 149 ayat keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Mazmur 49 ayat yang keempat, betul yang dibaca oleh Ibu Kim. Tuhan memahkotai orang yang rendah hati. Katakan rendah hati. Rendah hati. Dengan apa? Keselamatan. Keselamatan. Maka dari itu ya, saudara dan saya harus memiliki yang namanya kerendahan hati atau hati yang lunak, suka menyanyikan nyanyian lagu-lagu rohani ya, menikmati, mencintai yang namanya. Jangan yang digemakan lagu-lagu, bukan berarti tidak boleh nyanyi lagu dunia, boleh. Tetapi saudara dan saya harus membentengi diri, katakan membentengi diri. Membentengi diri dari kuasa-kuasa gelap di luar sana dengan caranya yang mudah sekali, yaitu apa? Memiliki kebiasaan untuk memuji, menyanyi, memasukkan nama Tuhan, yaitu bahasa gampangnya lagu-lagu rohani. Amin. Cara melihat dan menikmati hari-hari yang baik dengan apa tadi kuncinya? Mencintai hidup. Prakteknya kekang lidah. Prakteknya kekang yang namanya lidah ini. Lidah harus dikekang supaya ibadah saudara dan saya tidak sia-sia, menjadi ibadah yang berkenan. Karena ini lidah dikekang. Amin. Tuhan